Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Di sini sudah jam 11 lewat, udah lumayan cukup larut ya. Dan nyamuk itu lagi banyak banget. Lagi musim nyamuk, mungkin di daerah kawan-kawan juga seperti itu kali ya. Dan nyamuknya itu baik-baik semua gitu ya, suka ngedeketin gitu kan, nyebelin juga dari tadi digigitin nyamuk. Langsung aja ya, gak usah lama-lama gitu ya. Pokoknya intinya biasalah, malam hari ini tuh lumayan cukup dingin di sini, sepi, nyenyet. Cuman sesekali itu ada suara ayam berkokok ya, jam 11 malam udah bunyi gitu. Mungkin mereka kaget kali habis mimpi ngelindur atau bagaimana. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Kartini di Blitar. Mbak Kartini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004 lalu. Jadi pada saat itu ceritanya, Mbak Kartini diminta oleh kakaknya, itu namanya Mbak Susi. Mbak Susi sendiri itu adalah seorang asisten, ASN. Apa sih kepanjangannya, pegawai negeri lah pokoknya begitu ya. Dan suaminya Mbak Susi itu pegawai kantoran biasa. Nah, mereka semua hidup di Blitar. Mbak Kartini sendiri waktu itu baru lulus SMA dan dia memang ada rencana pengen lanjut kuliah. Cuman waktu itu daftar negeri tapi nggak dapet, maunya negeri gitu ya. Jadi ya wes ada momen nganggur tuh. Dia nganggur cuman bolak-balik doang, gak ada kegiatan selain belajar, main ke tempat temen dan sebagainya. Sampai pada suatu hari, ini Mbak Susi sama suaminya itu kan baru punya anak ya, usianya masih kecil, baru setahun gitu. Nah, ini lagi enak-enaknya hidup di situlah. Nah, si Mbak Kartini sendiri di waktu luangnya itu diisi ya buat bantuin kakaknya. Sebelumnya itu memang anaknya Mbak Kartini itu kadang di tempat neneknya, ya di rumahnya si anaknya Mbak Kartini, anaknya Mbak Susi ya, itu di rumah neneknya, ya dirawat sama Mbak Kartini. Kebetulan memang waktunya kan lagi luang ya. Nah, ini sampai pada suatu hari, yaitu tadi Mbak Susi juga sempat kesel, sempat sebel gitu ya. Nah, dia itu ditugaskan untuk beberapa saat, waktu itu paling lama itu 1,5 bulan lah. Itu untuk pergi ke daerah Bogor sana. Ya untuk tugas itu, kayak istilahnya tuh apa sih ya, pokoknya dikirim ke Bogor buat menyelesaikan satu misi tertentu. Ya namanya juga abdi negara, berarti misi yang berhubungan dengan negara, kurang lebih seperti itu ya. Ya itu kesel Mbak Susi, asem lah, aku males berangkat ke Bogor sana, lagi enak-enaknya di sini, pulang kerja ketemu sama anak dan sebagainya, ngomel-ngomel begitu kan sama suaminya. Suaminya juga ya ngertiin lah gitu ya, semau gimana lagi, itu kan tugas dan ya kamu ada kewajiban itu gitu kan, udahlah gampang. Nah, mungkin Mbak Susi mikir gitu kan, gimana ya enaknya ya Mas ya. Waktu itu ada Mbak Kartini juga, ada orang tuanya Mbak Susi sama Mbak Kartini itu dirempuk. Enaknya gimana ya Pak, Bu? Ya sudah gini aja kata ibunya. Udah kamu berangkat ke Bogor, anakmu dibawa, terus Kartini suruh ikut, suruh ngomong katanya begitu. Ya nih ya, kamu nggak apa-apa kan nih? Oh ya nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa kata Mbak Kartini. Akhirnya ya sudah, memang titik temunya tuh begitu. Nih kamu nggak apa-apa? Mbak Susi sempat nanyain ya, mastiin. Ya nggak apa-apa Mbak, emang kenapa? Berapa lama sih Mbak? Paling lama 1,5 bulan katanya. Lama juga Mbak, tak pikir cuman 3 hari 4 hari. Ya itu memang lumayan cukup lama, gimana gitu ya. Akhirnya ya karena Mbak Susinya akhirnya kan minta tolong sama Mbak Kartini ya. Ya mau ndak mau, ya udahlah aku bantuin kakakku dan kasihan juga keponakanku kalau misal ditinggal di sini, pasti maknya tuh ring-ringan, pengen ketemu dan sebagainya.
Kalau misal dibawa ke sana, ya namanya juga lagi kerja, nanti nggak ada yang ngurusin. Ya udahlah, aku lagi yang mesti turun tangan. Akhirnya Mbak Kartini pun mengiyakan rencana tersebut. Sampai singkat cerita pada hari H, mereka pun pergi ke Bogor sana dan memang sudah disediakan tempat gitu kan sama instansinya. Menempati satu rumah, suaminya Mbak Susi juga waktu ikut, beberapa keluarga juga ikut nganterin lah, intinya kan bawa barangnya juga lumayan cukup banyak ya. Mereka pun berangkat ke sana dan tinggallah di sebuah rumah. Rumah yang menurut Mbak Susi sendiri itu terlalu besar. Rumahnya tuh ya memang gak gede-gede banget, cuman kalau cuman ditempatin 3 orang, Mbak Susi, Mbak Kartini, sama anaknya masih kecil, itu tuh kayaknya terlalu gede. Dan akhirnya, oh iya, rumah itu tuh 2 lantai, ada tangganya begitu. Makanya 2 lantai begini, aduh gimana ya. Ya wis lah, udah ndak apa-apa lah, udah nih kita di bawah aja lah, nggak usah ngurus-ngurusin yang di atas, kata si Mbak Susi. Iya Mbak, lagian orang di bawah aja juga lowong begini. Kebetulan di bawah itu ada 2 kamar di sana ya. Akhirnya ya wis lah. Singkat cerita, keluarganya pun pada pulang. Mereka pun mulai tinggal di sana. Hari itu baik-baik aja, sibuk dengan menata pakaian, beberapa bawaan, dan sebagainya. Terutama ini untuk yang si kecilnya gitu ya. Anggap aja si kecilnya itu namanya Uli, begitulah. Nah, udah 3 perempuan tinggal di sana, di rumah tersebut. Malam harinya ini mulai ada sesuatu yang aneh gitu ya, tapi memang bukan yang gimana-gimana. Jadi Uli itu kan biasanya udah tidur jam 8 aja itu udah tidur ya. Ini tuh aneh, dia di rumah itu sampai jam 12 malam itu belum tidur. Sampai Mbak Tininya itu bingung, Mbak, iki loh Mbak, anakmu loh Mbak, aku nggak tidur-tidur gitu kan. Itu melek aja. 1 tahun belum bisa jalan kaki ya. Ya belum bisa berjalan maksudnya. Itu kayak gitu, yo cuman melek, ogat seperti itu. Ini si Mbak siapa namanya, Mbak Tininya ya bingung, Mbak iki piye Mbak gitu. Lah gimana ya? Ya sudah Kak, sana kamu tidur katanya gitu. Iya Mbak, aku tak tidur dulu ya Mbak, aku ngantuk banget kata si Mbak Kartini. Ya udah kamu tidur aja. Nah si Mbak Susinya akhirnya nemenin sebentar. Ya tidur itu 12:30 si Uli. Itu hari pertama. Nah udah keesokan paginya kan ibunya Mbak Susi itu udah siap-siap mau berangkat gitu ya, mau berangkat ngurusin ini itulah. Dan akhirnya Mbak Tini kan ditinggal di sana di rumah sendiri. Berangkatlah si Mbak Susi, titip ya, titip katanya begitu. Iya Mbak, tak jagain si Ulinya. Berangkatlah. Mbak Tini sama Uli sendirian di dalam rumah tersebut. Teman-teman nanti kalau salah sebut nama tolong kasih tahu ya. Nah ini si Mbak Tini itu kan nemenin Uli. Dan Uli itu berarti dari semalam itu kurang tidur. Dia itu tidur kan sekitar jam 12:30 ya kata Mbak Susi. Itu pagi-pagi udah bangun jam 6. Ibunya bangun, si Uli juga bangun gitu. Itu kan kurang tidur lah hari itu. Itu kayak justru beda banget lah. Uli di sana di Blitar sama waktu di Bogor itu benar-benar beda. Saat di Bogor dia itu kayak lebih aktif atau bagaimana ya. Terus apa? Sering ketawa sendiri. Kadang kan di rumah tersebut itu ada TV-nya ya. Nah si Mbak Tini itu lagi nonton TV. Nanti si Ulinya itu lagi main-main sendiri di sampingnya Mbak Tini gitu. Nguap juga ternyata. Mohon maaf ya kawan-kawan ya, wajar lah. Karena memang udah malam gitu kan, udah lumayan cukup larut. Mungkin saat video ini diambil, sebagian besar kawan-kawan udah pada tidur ya. Nanti besok gantian, kawan-kawan nonton, sayanya yang tidur gitu. Nah, udah lagi nonton TV, ini si Uli ketawa-ketawa sendiri, gegrek. Ih, tumben-tumbenan di Blitar nggak pernah begini gitu. Kok di sini kayak gitu? Ketawa-ketawa sendiri, gegrek, dan itu kayak seneng banget sampai tangannya tuh di begini-beginiin lah intinya.
Mbak Tini awalnya ya berpikir biasa aja waktu itu. Dan akhirnya Mbak Tini pun karena semalam juga kurang tidur dan ya si posisinya Uli juga lumayan cukup aman lah di situ ya. Dia pun kayak ngeliyep gitu kan. Saking ngantuknya, akhirnya les sebentar si Mbak Tini. Sampai kaget setelah mendengar si Uli itu ketawa keras. Ketawa cekekekan sendiri. Si Mbak Tini bangun kan. Begitu bangun, kaget bukan main. Uli anak usia 1 tahun lebih sedikit. Dia itu kok bisa jalan, tangannya tuh ke atas begini gitu kan. Naik tangga yang mau ke lantai 2 ke sana. Baru beberapa step lah, sekitar 4 atau 5 itu anak tangga. Yo Mbak Tini kaget, dia langsung lari kan. Uli gitu kan, Uli. Nah begitu mau megang si Uli, Mbak Tini itu ngerasain kayak nabrak sesuatu. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kayak berkerasa gitu ya. Kayak agak sedikit berat waktu itu. Apa ya, tapi ulinya langsung ditarik gitu kan. Begitu ditarik, langsung diturunin di bawah ya. Ulinya kayak anak ya bingung, ada apa. Cuma kan dia belum ngomongnya tuh belum lancar gitu kan. Didudukin di situ, kenapa ya? Uli udah bisa jalan nih. Ya ditanya begitu, Ulinya diem aja, cuman ketawa-ketawa begitu. Akhirnya sudah. Siang itu ditemenin lah, yuk main di luar yuk, di teras di sana. Waktu itu memang suasananya juga adem. Sampai sekitar jam 10, si Uli pun akhirnya ngantuk. Dia pun tertidur lagi di pangku sama si Mbak Tini. Uli tertidur. Mbak Tini pun tidur di situ sambil duduk begini, duduknya pun di ruang tamu di situ. Mbak Tini lagi tidur, tiba-tiba dia tuh mimpi. Awalnya dia pikir itu bukan mimpi, tapi ternyata hanya sebuah mimpi ya. Dia tuh posisinya kan lagi duduk di ruang tamu sambil begini, sambil meluk Uli, mangkuk lebih tepatnya, di pangku begitu. Nah, ini di dalam mimpinya Mbak Tini itu, dia melek gitu kan, lagi mangkuk Ulinya lagi tidur. Terus dia merasa di sebelah kiri itu pintu antara ruang tamu sama ruang tengah. Kok kayak ada seseorang gitu kan. Akhirnya apa? Nengoklah si Mbak Tini ke arah belakang. Begitu nengok, dia itu melihat ada sosok perempuan di sana. Perempuan biasa pakai kebaya. Kebayanya tuh kebaya, bukan kebaya yang mewah begitu, enggak, tapi kayak pakaian-pakaian kebaya yang dipakai orang dulu, yang batik-batik seperti itu ya, motif bunga, dan orang-orang tua lah, nenek-nenek kita seperti itu. Cuman apa bedanya? Si nenek itu tuh ukuran badannya tuh lebih besar daripada orang pada umumnya. Ya tinggi besar, jatuhnya tuh seperti itu. Kepalanya tuh mentok sama pintu. Si Mbak Tini, loh, Mbak siapa? Ditanya begitu kan sama si wanita itu agak sedikit tua. Makanya si Mbak Tini itu manggilnya, loh si Mbak siapa? Hehehe, cuman begitu doang, cuman ketawa doang. Nah disitulah Mbak Tini itu bangun, kaget bukan main. Begitu kaget, Ulinya masih tidur di sana. Oh, aku cuman mimpi, tapi itu badan itu sekujur-kujur itu katanya tuh langsung merinding. Sumpah nggak enak banget. Akhirnya Uli pun diangkat, digendong, dibawa keluar gitu kan. Itu waktu itu siang, hampir jam 12 siang lah. Keluar mereka di teras di situ kan, berdiri dioyong-oyong sampai akhirnya ada seorang ibu-ibu bawa kresek. Itu lewatin di depan pagar. Itu sambil ngeliatin, terus sambil nengok begini, terus ngeliatin Mbak Tini sama Uli di situ. Diliatin terus si Mbak Tininya pun karena mata ketemu mata gitu kan, ngangguk begini. Nah begitu ngangguk, si ibu-ibu itu kayak celingak-celinguk, terus kayak orang bingung. Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke situ. Loh, masuk ada apa ya ibu ini ya? Akhirnya Mbak Tini pun ke sana mendekat. Iya Bu, kenapa Bu? Neng, ngomongnya dengan logat Sunda begitu kan. Neng tinggal di sini katanya. Iya Bu, iya jawabnya begitu ya. Mbak Tini nggak bisa bahasa Sunda waktu itu.
iya Bu, saya sama kakak tinggal di sini. Mbak, hati-hati yo Mbak yo, katanya. Loh Bu, hati-hati kenapa Bu? Ada setannya, katanya Bu, kata si ibu itu. Dan begitu ngomong ada setannya, nggak ngomong panjang lebar, si ibu-ibu itu langsung putar badan, langsung pergi begitu aja. Itu kan ngeselin, kata si Mbak Tini. Loh, ngomong ada setannya kok langsung ditinggalin seperti itu. Gimana sih ibu-ibu itu gitu kan? Cuma bikin takut doang. Aku juga tadi mimpi seperti itu gitu ya. Bingung, dan akhirnya Pak Uli pun bangun. Begitu bangun minta minum, ya mau ndak mau masuk ke dalam sana kan, takut bukan main. Padahal baru hari pertama datang kemarin, hari ini yaitu sehari, baru sehari kan. Itu rasa takut itu udah keluar, udah muncul. Masuk ke dalam itu pun hawanya ndak enak, hawanya tuh was-was. Ngasih minum si Uli pun Mbak Tini tuh lihat ke setiap sudut ruang di situ, ke lantai 2. Itu aduh, kok aku jadi takut begini ya Mbak Susi. Tuh pulangnya jam berapa ya? Oh enggak pulang, oh masih jam segini, masih siang. Dan makanan itu kan udah disiapkan, dan nanti Mbak Tini tinggal ngeracik lah, intinya begitu ya. Akhirnya siang itu pun Uli sambil diawasi Mbak Tini pun meracik masakan di belakang sana. Memasak lah, boleh dibilang seperti, tapi masaknya tuh masak ringan. Kutak-kutik. Tiba-tiba si Uli itu bangun. Ngomong-ngomong seperti itu, kayak manggil si Mbak Tini gitu kan. Kayak dipanggil-panggil, Mbak Tini kan nengok ke belakang, cuman apa? Tangan kirinya itu keangkat begini. Kayak anak kecil ada yang ngegandeng seperti itu. Gimana sih ya, badannya sendiri itu sebenarnya nggak mau berjalan, tapi kayak ada yang ngebantuin, ada yang narikin, itu diangkat begini. Uli, kau jalan sendiri? Cuman ingat Uli naik tangga, itu tuh bikin stres lagi. Uli pun diliatin gitu kan. Uli dipegang sama siapa ya? Kok tangannya aneh begitu, tangannya tuh begini terus kayak anak digandeng. Biasanya kan udah berhenti tangannya turun gitu kan, megang apa, pegangan atau bagaimana. Itu tuh enggak, tangannya tuh ke atas terus. Uli, airnya apa? Ininya ditaruh, masakannya, cuci tangan, si Ulinya diambil. Begitu diambil, si Mbak Tini kan balik ngadep ke arah dapur ya. Itu kerasa banget ada seseorang yang berdiri itu di belakangnya Mbak Uli. Jadi ikut merinding di sini. Dingin juga soalnya. Merasakan di belakangnya Mbak Uli itu ada yang berdiri di sana. Aku kok ngerasa kuat banget ya, siapa ya itu, siapa ya. Mbak Tini pun nengok gitu kan, dipaksain cek, ya nggak ada siapa-siapa. Akhirnya apa? Masaknya pun dilanjutin, si Ulinya sambil digendong. Nah, Ulinya digendong, itu aneh. Dia itu ngadepnya ke arah belakang terus tangannya tuh begini kayak anak kecil, gitu, kayak minta sesuatu lah gitu ya. Tangannya tuh ngaweh-ngaweh, apa sih istilahnya tuh? Ya, tangannya pokoknya kayak meminta sesuatu ke arah yang di belakang sana. Mbak Tini ya tentu saja takut. Uli, udah sini. Ini liatin masak gitu. Tapi Ulinya tuh nggak tertarik sama sekali. Sampai akhirnya udah selesai tuh, dan akhirnya makanlah si Uli sama Mbak Tini. Makan berdua sampai kurang lebih sekitar jam 1 siang. Itu pun was-was banget. Padahal siang loh, tapi kok serem ya di sini ya gitu. Udahlah, biarin aja. Mereka sekitar jam 2 si Uli itu ngantuk lagi sepertinya. Dia itu tiduran di ruang tengah. Nah, biarinlah tidur, nanti kalau udah tidur mau tak bawa ke kamar gitu. Cuman ya ternyata si Mbak Tini pun ngantuk, padahal dia itu takut, tapi kalah sama ngantuknya. Dia tuh udah mulai riap-riap gitu kan, mau tidur siang. Tiba-tiba Mbak Tini itu mendengar ada suara duk 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 duk. Ada yang lari itu dari lantai 2. Mbak Tini pun, aduh itu apa ya, kok duduk-duduk seperti itu. Lagi-lagi si Ulinya diangkat,
dipindah ke ruang tamu ke sana. Soalnya apa, ruang tamu itu kalau misalnya ada apa-apa kaburnya itu gampang gitu, dan pintunya itu dibuka. Mbak Ulinya itu mungkin karena saking capeknya ya, dia pun meskipun diangkat ya nggak ngebangunin dia tuh balik tidur lagi. Cuman ya Mbak Tininya yang was-was duduk di pinggir pintu di situ. Kapan ya Mbak Susi pulang? Kapan ya Mbak Susi pulang? Kok nggak pulang-pulang sih gitu. Nah akhirnya sampai sore lah intinya ya. Sore Mbak Susi pulang sekitar jam 3. Begitu pulang langsung Mbak Tini itu cerita semuanya. Mbak, aku itu hari ini ngerasain banyak yang aneh Mbak di rumah ini. Kamu ngerasain apa? Diceritakan semuanya dari awal. Ya begitu Mbak, Uli itu aneh Mbak. Bisa aneh kenapa anakku? Ponakanmu sendiri dibilang aneh. Mbak aneh, ditiruin begitu kan. Pas Uli itu naik tangga di situ itu berusaha si Mbak Tini itu niruin. Si Mbak Susinya itu ketakut. Udah Tin, udah sini turun sini. Terus apa? Ya ditiruin lagi kayak gitu pokoknya. Terus apa Mbak, tadi siang aku itu mimpi ketemu sama ngelihat kayak seorang nenek, cuman kok badannya tuh tinggi besar Mbak. Kepalanya tuh nyampe nempel pintu Mbak. Itu pintu kan tinggi ya Mbak. Itu Mbak Susinya diem aja. Dia tuh nggak ngerespon apapun ya cuman ya kayak gitulah. Jadi nggak ada kata-kata apapun yang keluar. Sampai akhirnya sore harinya, selepas maghrib, si Mbak Susi pun akhirnya ngomong sama Tini, Tin, kamu takut di sini? Iya Mbak, aku takut Mbak. Tin, kalau pindah tempat aja gimana ya katanya. Iya Mbak, mending pindah tempat aja Mbak. Cuman di mana ya Tin ya? Berarti harus nyari ini dong, nyari kontrakan, nyari rumah atau apa. Iya Mbak, kalau bisa mending gitu aja Mbak, jangan di sini Mbak, sumpah serem Mbak. Sama satu lagi Mbak, aku lupa, kata Mbak Tini. Apa? Tadi siang ada ibu-ibu kesini, datang cuman ngomong, intinya suruh Mbak tinggal di sini ya, Neng tinggal di sini ya. Iya Bu, tinggal di sini. Hati-hati, banyak setannya. Itu langsung cuman ngomong begitu terus puter badan pergi Mbak, kayak gitu Mbak. Wah Mbak Susinya makin kepikiran gitu ya. Gimana ya? Aku juga sebenarnya pas lah nanti aja lah kata si Mbak Susinya, nanti aja udahlah. Yang penting kita ngumpul bertiga udah aman kata si Mbak Susi. Akhirnya udah malam itu mereka pun tidur bertiga di sana, ngumpul semuanya. Dan lagi-lagi Mbak Tini itu mimpi. Kali ini dia tuh mimpi lagi tidur di kamar di sana. Posisinya itu sama kayak posisi tidur gitu kan. Nah, ini dia terbangun ngelihat Uli sama Mbak Susi masih tertidur di sampingnya. Dia bangun begini, ngelihat ke arah pojokan di situ. Itu ada si nenek-nenek itu lagi duduk, lagi jongkok lebih tepatnya itu di pojokan. Ya si Mbak Tininya ketakutan gitu kan, terus kayak orang ngelindur gitu kan, dibangunin sama Mbak Susi. Kenapa Mbak? Aku mimpi lagi Mbak, sudah tenang. Udah tidur lagi. Bantalnya dibalik gitu kan. Akhirnya diturutin tuh bantal dibalik. Nah malam itu alhamdulillahnya Mbak Tini nggak mengalami apa-apa sampai pagi. Nah keesokan paginya si Mbak Susi kan berangkat seperti biasa ya. Nanti hari ini aku pulang cepet kata Mbak Susi. Ya Mbak jangan lama-lama Mbak. Jam berapa Mbak? Ya jam 2 lah katanya begitu. Loh jam 2 lama Mbak. Loh mau gimana lagi, orang aku tanggung kata si ini kan. Aku titip ini ya, titip Uli ya. Iya Mbak, pergilah. Ya itu ketakutan datang lagi. Nah namanya Mbak Tini kan ya nggak bisa berjam-jam gitu ya, duduk terus di sampingnya Uli juga sibuk dengan mainannya, udah dibawain dari Blitar sana. Nah waktu itu Mbak Tini itu meleng sebentar, dia tuh cuman ke belakang pipis, dan itu pun pipisnya buru-buru gitu ya, nggak mau ninggalin Uli terlalu lama. Begitu keluar dari kamar mandi
Ulinya itu ndak ada di ruang tengah gitu kan. Uli, kamu di mana, Li? Kamu di mana? Kedenger ada suara. Suaranya Uli itu ketawa-ketawa di dalam kamar. Salah satu kamar yang nggak dipakai buat tidur di situ. Si Mbak Tini kan langsung ke situ ya, nyusul. Uli dicariin. Kamar itu gelap, lampunya nggak dinyalain. Akhirnya apa? Dinyalain sama Mbak Tini. Begitu dinyalain kaget. Uli itu udah duduk di atas lemari. Bener-bener di atas lemari di sana. Astagfirullahaladzim, Uli, aduh, langsung diambil, ya ngeri, jatuh, anak setahun, aduh, diambil sama si itu, sama Mbak Tini, digendong gitu kan. Begitu digendong langsung dibawa keluar. Udah semenjak saat itu Mbak Tini itu ndak mau, aku ndak mau masuk rumah ini lagi, sampai si ibu-ibu kemarin itu lewat lagi. Nah kali ini si Mbak Tini, ibunya lewat biasa ngeliatin Mbak Tini gitu kan, diliatin terus. Kali ini Mbak Tininya yang manggil si ibu itu, Bu, ibu, sini Bu, sebentar Bu, maaf Bu, sini Bu. Akhirnya si ibu itu pun berhenti. Ya Neng, kenapa Neng? Bu, ibu kemarin bilang rumah ini tuh banyak setannya. Iya, ya, kata si ibunya cuman bilang gitu. Iya, Bu, tolongin saya Bu, kata si ini ya, kata Mbak Tini ya. Tolongin apa? Bu, tolongin saya Bu, saya takut, katanya begitu kan. Saya takut Bu, saya itu udah ngelihat setannya, katanya. Tolongin Bu, saya numpang istirahat lah Bu, di rumahnya ibu atau di mana gitu. Oh begitu, ya sudah, ayo mari ikut saya, kata si ibu tadi. Dan akhirnya wes, si rumah ditinggalin bodo amat, kata si Mbak Tini ya. Ngungsi ke rumah si ibu tadi. Nah ternyata si ibu itu juga punya anak-anak kecil di sana. Rame, Uli pun seneng dapat teman, main-main dan sebagainya. Nah ini kan Mbak Tini belum tahu nih nanti Mbak Susi itu pulangnya jam berapa. Dan waktu itu Mbak Tini kan memang di rumah tersebut ya nggak menulis pesan, nggak nulis apa. Kelupaan kalau Mbak Tini itu mau pulang cepet. Waktu itu kan ya jam 2 bilangnya ya. Nah itu sampai jam 2 Mbak Tini itu di rumah si ibu tadi ngobrol-ngobrol, ngomongin, ceritain masalah itu. Rumah itu tuh banyak setannya dan sebagainya. Nah ya ini cerita dulu ya, cerita si ibu itu menceritakan ke Mbak Tini. Bu, kenapa sih ibu kemarin bilang rumah itu tuh banyak setannya? Oh ayo Mbak, yang tinggal di situ tuh ndak ada yang betah Mbak, katanya. Neng manggilnya ya, yang tinggal di situ ndak ada yang betah Neng. Paling lama berapa ya Pak ya? Oh paling lama 2 minggu kayaknya, kata si suaminya itu. Itu Neng, banyak setannya. Kalau malam aja, itu suka ada yang teriak-teriak. Itu dari dalam rumah. Warga dulu sempet, berapa tahun berapa ya Pak ya? Ya 3 tahun yang lalu lah, kata suaminya. Nah malam-malam Neng ada yang teriak-teriak. Ya warga kami, itu siapa yang teriak-teriak? Pas dicari suaranya itu dari rumah tersebut. Rumah itu kosong, kondisinya itu gelap. Dan akhirnya apa? Warga itu serempak, ayo ditengokin yuk, dicari di rumah, dicari di rumah itu, cari rumah. Warga pun ke sana, masuk ke dalam rumah tersebut, dicariin semua ruang, semua sudut, tidak ketemu apapun, kosong, tidak ada apa-apa di sana. Cuman apa? Saat berada di situ, ini warga juga mendengar ada suara jeritan. Itu kami tidak tahu, bukan suara jeritan ya, suara teriakan. Itu dicari lagi di sana, enggak ketemu lagi. Itu kayak suara itu kayak pindah-pindah, nggak jelas, sampai akhirnya warga pun menyerah. Nah dari situ pun ya warga beranggapan, makin menguatkan kalau rumah tersebut itu banyak setannya. Nah ini beberapa yang tinggal di situ Neng, mereka tuh nggak lama, karena ya begitu digangguin, setannya itu nakal, suka mindah-mindahin barang, suka jatuh-jatuhin seseorang, katanya tuh begitu. Mbak Tini pun, iya Bu, orang ini aja si Uli tadi tak cariin orang, tak tinggal pipis sebentar. Masa iya anak kecil bisa naik lemari, tak tinggal pipis cuman sebentar Bu, kok udah berada di atas lemari.
Itu kan aneh, kata si Mbak Tini. Ya iyalah aneh lah, itu bahaya gitu. Udah, Neng di sini aja dulu nunggu kakaknya pulang. Hah? Begitu nunggu kakaknya pulang? Jam berapa? Udah jam 2 waktu itu. Udah jam 2 dan akhirnya apa? Bu, saya gimana ya? Bingung kan? Ayo, Bu saya pulang dulu, kata si Mbak Tininya. Oh ya udah, kakaknya udah pulang. Iya katanya pulang itu jam 2. Saya lupa nggak ngasih tahu, saya pergi ke sini takutnya dianya nyariin gitu kan. Akhirnya apa? Pulanglah si Mbak Tini karena rumahnya memang nggak terlalu jauh, cuman beda berapa rumah doang begitu ya. Akhirnya digendonglah si Uli tadi, dibawa pulang ke rumah sana. Begitu dibawa pulang, sepatu kakaknya itu udah ada. Akhirnya artinya Mbak Susi itu udah pulang. Masuklah ke sana ke rumah Mbak, di ini nggak ada sautan sama sekali. Sampai akhirnya ada terdengar suara tangisan. Suara tangisan itu datang dari lantai 2 di sana. Ini Mbak Tini kan panik. Mbak, itu kamu bukan Mbak? Ditanya begitu. Tini tolong kesini, kata si Mbak Susinya. Duh, Mbak Susi di atas. Ya sambil gendong Uli kan. Mbak Tini pun akhirnya naik ke atas, naikin tangga tersebut ke sana. Begitu sampai di lantai 2, ini si Mbak Tini, Mbak Susi, kakaknya itu, posisinya itu lagi duduk kayak lemes begitu kan. Tini tolongin Mbak, gitu kan. Tolongin apa? Mbak, ayo Mbak turun Mbak gitu. Ini susah, satu gendong Uli, yang satunya bantuin berdiri si Mbak Susinya. Akhirnya apa? Mbak Susi pun diangkat ke sana, turun ke bawah. Hati-hati Mbak, hati-hati. Sesampainya di bawah, Tin, kita keluar dari rumah ini sekarang. Kamu dari mana aja, kata si itu. Yuk kita keluar dulu, kita keluar. Ya duduklah mereka akhirnya di teras. Begitu duduk di teras, ini lagi ngobrol-ngobrol kan. Yang jelas si Mbak Susi itu nanyain, kamu dari mana? Mbak, maaf ya Mbak ya, aku lupa tadi nggak ngasih tahu. Aku itu habis dari rumahnya ibu itu, ibu siapa gitu pokoknya ya, Ibu Suci lah, nggak baca begitu. Aku itu dari rumahnya Ibu Suci. Soalnya aku takut Mbak di sini Mbak. Wis lah pokoknya lah, rumah ini tuh banyak setannya intinya gitu. Aku ngungsi dulu di situ karena aku takut. Oh begitu. Pantesan tak cariin tadi ndak ada. Loh Mbak Susi kenapa kok sampai atas? Itu dia. Aku udah nggak mau masuk. Yuk ke rumahnya si ibu itu. Akhirnya Mbak Susinya itu malah justru yang minta ke rumah si ibu tadi, Bu Suci ya. Ada Susi, ada Suci. Janganlah ganti Ibu Tati begitu aja. Nah, akhirnya ke sana dibawa ke jangan orang Sunda gitu, Ibu Imas. Nah gitu aja, dibawa ke rumahnya Ibu Imas ke sana. Nah begitu dibawa ke rumahnya Ibu Imas, ya langsung ditolongin sama keluarganya gitu kan. Si Mbak Susinya itu udah lemes banget. Mbak Susi pun cerita, tadi aku pulang Bu, saya itu pulang ke rumah nyariin ini, loh kok ndak ada pintu kebuka, ini kemana? Tiba-tiba ada yang narik saya Bu. Baju saya itu ditarik, tangan saya itu ditarik, saya itu diseret-seret, dipaksa naik lantai 2. Sesampainya di atas lantai 2 itu saya tuh nggak bisa ngelawan pokoknya begitu kan. Saya nggak bisa ngelawan karena posisinya susah. Tangan saya dua-duanya itu kayak dipegang begini. Saya nggak megang ini sampingnya tangga itu, pengaman tangga itu saya nggak megang itu. Kalau saya bedal begini lepas, saya bisa jatuh ke belakang, terguling gitu kan. Itu kan saya nggak mau menghindari itu, dan akhirnya sudah saya ikut aja ke atas ke sana. Sesampainya di atas gimana, Mbak? Saya nggak ngeliat apa-apa di situ. Itu cuman kayak suara-suara doang, tapi suaranya itu banyak. Ada yang mendesak, ada yang berbisik, ada yang kayak ngomong biasa, ada yang kayak nyanyi, macem-macem. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suara anak kecilnya juga. Pokoknya di situ tuh rame.
aku takut gitu kan. Dan memang Mbak Susi nggak ngeliat apapun, Mbak. Enggak, aku nggak ngeliat apapun. Aku cuma ngedenger suara-suara doang seperti itu, Tin. Gitu. Oh begitu. Nah akhirnya kan diceritain lagi tuh sama si ibu ya. Si ibu itu cerita begini, Bu, ceritain ke kakak saya. Ya akhirnya diceritain lagi sama si Ibu Imas tadi ya. Begini-begini, rumah itu tuh ya rumah nggak bener, intinya seperti itulah. Sampai akhirnya hari itu juga Mbak Susi itu memutuskan, saya mau keluar dari rumah ini, saya nggak mau tinggal di sini lagi. Aku udah kapok. Dan diceritakan masalah uli yang berada di atas lemari itu tuh makin. Udah, kita keluar siang ini, kita cari penginapan, kita cari hotel atau apapun itu. Akhirnya apa? Ya muter-muter nyari-nyari, ketemulah ada satu rumah lagi waktu itu. Nggak jauh dari tempat tersebut. Rumahnya kecil, berada di pinggiran jalan itu, di depannya ada warung, di sampingnya itu enak lah, ada pedagang juga, rame di titik itu. Akhirnya ya sudah, siang itu juga pindahlah si Mbak Susi sama Mbak Tini ke rumah tersebut, dibantuin sama warga, karena warga pun akhirnya tahu ceritanya, oh ini habis ngalamin sesuatu di sana. Nah, jadi begini, cerita ke belakang, itu kan malam harinya banyak tetangga yang main ke situ, yang ngajak ngobrol-ngobrol lah intinya. Dan warga itu cerita, kalau dulu di situ, itu pernah terjadi sesuatu yang enggak baik. Jadi ada seorang perempuan, itu ibu dari keluarga tersebut. Udah sepuh lah, mungkin usia sekitar 70 tahunan. Nah, setiap hari itu suka dimaki-maki sama anaknya, suka diperlakukan kurang baik. Cuman warga itu ndak tahu, ya karena itu ya warga ndak tahu karena ya rumahnya itu lumayan cukup tertutup gitu kan, dan keluarga tersebut itu juga tertutup. Warga nggak pernah tahu sampai tahu-tahu itu setelah meninggal. Dan begitu meninggal kan ada laporan-laporan juga, oh itu sama orang tuanya, informasi itu dikumpulin gitu ya, sama orang tuanya tuh begini. Dan memang saat meninggal itu di sekujur badannya itu banyak kayak memar-memar begitu ya, bekas-bekas pukulan dan sebagainya. Anaknya itu perempuan, sama suaminya tinggal di situ. Dan ya dicurigai katanya pasangan tersebut itu kayak melakukan semacam penyiksaan lah terhadap si ibu tersebut, ibu dari si perempuan itu, sampai meninggal. Dan semenjak saat itu, begitu udah meninggal, pasangan itu nggak lama tinggal di sana, hanya hitungan hari lah, nggak ada 40 hari, mereka pun kabur dari situ. Setiap malam itu kedengeran suara orang teriak. Warga kan ya teriak-teriak, oh itu mungkin lagi berantem atau bagaimana. Awalnya begitu, sampai begitu mereka pergi, rumah itu kosong, suara teriakan itu sesekali terdengar gitu ya, jarang, dan warga itu masih cuek. Nah waktu itu saat digeruduk sama warga ke sana, itu kan karena suaranya itu lumayan cukup banyak, terdengar teriakan-teriakan, ya nggak pernah ketemu ininya. Dan setelah dipikir-pikir sama warga, ya teriakan-teriakan itu suaranya itu khas atau mirip dengan suara ibu yang meninggal itu. Dan katanya, kata orang pinter di situ, suara teriakan-teriakan itu sebenarnya meminta ditemani gitu. Makanya di daerah situ itu pada ngumpulnya ke sana semua. Ya belis-belisnya, setan-setannya itu, jin-jinnya itu pada ngumpulnya di situ, di lantai 2 di sana. Itu kenapa rumah tersebut itu jadi begitu angker dan nyambung dengan ceritanya Mbak Susi yang katanya dia itu mendengar banyak suara, cuman dia nggak ngelihat. Dan Mbak Tini sendiri melihat sosok nenek-nenek itu cuman di dalam mimpi gitu ya, tapi setidaknya mungkin itu kali ya setannya. Nah akhirnya sudah dapat cerita ya lumayan cukup lengkap seperti itu, sampai terakhir Mbak Tini di sana itu nggak pindah, nggak, ya pokoknya
nggak balik lagi ke rumah tersebut. Dan akhirnya wes, ya ceritanya segitu aja. Alhamdulillah uliknya juga selamat, Mbak Tini selamat, Mbak Susi selamat. Cuman ya ternyata rumah itu tuh memiliki sejarah yang lumayan cukup kelam gitu. Masalah kebenarannya ini benar atau enggak, Mbak Susi sendiri juga, Mbak Tini sendiri juga enggak terlalu tahu gitu ya. Setidaknya itulah yang didengar dari omongan-omongan warga sama ya kesimpulan-kesimpulan yang diambil sendiri oleh Mbak Kartini. Terima kasih banyak Mbak Kartini atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Yang sudah download Rim, sudah ngepost, sudah berinteraksi, di sana udah ngeramein, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.